Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salat wa atammut taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib jamaah salat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yakni hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 atau tepatnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-33. Seperti biasa, ada yang sudah hafal hadisnya, para jamaah? Yang sudah hafal hadisnya bisa tunjuk tangan. Hadisnya pendek ya. Enggak ada yang bersedia membacakannya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits ats-tsalits watsalasun, hadis yang ke-33. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia dari putra sahabat yang juga mulia, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Ponakan. Abbas pamannya Nabi, berarti anaknya paman sepupu ya, anaknya pamannya. Jadi Abbas pamannya Nabi,
Berarti Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Kalau seandainya semua orang dipenuhi semua tuntutannya, kalau seandainya semua orang yang nuntut seseorang diberikan semuanya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka niscaya para manusia atau orang-orang banyak akan mengklaim harta-harta orang lain, dan juga banyak orang mengklaim memiliki hak pada darah orang lain. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bagi orang yang mengklaim sesuatu dia wajib mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan bagi yang mengingkari tuntutan orang lain maka dia wajib untuk bersumpah. Hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan selainnya, dan sebagiannya juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan landasan yang sangat kuat bagi para hakim di dalam memutuskan perkara. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman khilafah Islamiyah, mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau ada permasalahan dikembalikan, ada dalilnya enggak dalam Al-Quran, ada penjelasannya enggak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dijadikan patokan di dalam memutuskan sebuah perkara. Begitu pula ketika seseorang mengklaim atau menuntut hak pada orang lain, maka Nabi kita mengajarkan bahwasanya orang yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Jangan hanya sekedar mengklaim atau mengaku-ngaku bahwasanya hartanya ada pada saudaranya, atau saudaranya memiliki hutang. Si fulan itu ada hutang sama saya sekian juta misalkan. Maka orang yang mengatakan demikian wajib dia mendatangkan bukti. Benar enggak dia atau saudaranya tersebut berhutang padanya, atau mengklaim darah seseorang. Apa yang dimaksud dengan mengklaim darah ini? Misalkan dia mengatakan si fulan itu telah membunuh bapakku misalkan, atau si fulan telah membunuh saudaraku, atau dalam makna yang lain si fulan telah memukulku sampai bercucuran darah misalkan, si fulan telah misalkan menusuk aku dari belakang. Maka orang yang demikian wajib mendatangkan bukti. Nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Adapun ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bida'wahum, yakni bida'wahum tentang klaim mereka. Apa maksudnya? Sawa'un kana itsbatan aw nafyan, baik dia mengklaim menetapkan sesuatu, mengaku-ngaku sesuatu, atau mengingkari sesuatu, juga harus mendatangkan bukti. Ya, misalkan dia mengatakan saya tidak pernah berhutang, hukum asalnya memang tidak ada kan hutang tersebut, sampai dia mendatangkan bukti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya kalau berhutang itu harus ditulis para jamaah. Ya, buang rasa enggak enaknya. Ya, kadang kalau bersama teman, ya teman akrab misalkan, atau teman sekantor setiap hari jalan, kalau berhutang ya udah pakai aja uang saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh, idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau ada salah seorang berhutang pada kalian, tulis kapan dia akan membayarnya, ya, sehingga nanti ada hujah untuk kita menagihnya. Ada alasan, oh sebulan
dulu kamu berhutang pada tanggal sekian mau dikembalikan, ini sudah jatuh tempo ini. Atau kalau WhatsApp dititikin biasanya, ya, dikasih titik biar ingat. Ini bukan perkara yang sepele para jamaah mengenai dengan hutang ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang sangat panjang, ya, antum pernah baca? Ayat tentang hutang. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap remeh masalah hutang, karena ini masalah hak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladda'a rijalun, maka kalau semua orang yang mengklaim memiliki hak pada orang lain diberikan semuanya, maka banyak orang akan mengklaim seenaknya. Wal muradu bihimul ladzina la yakhafuna Allah, dan yang dimaksud dengan rijal di sini adalah orang-orang yang enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak takut siapa-siapa, hanya mengklaim saja. Betapa banyak sekarang orang sudah ditempati tanahnya, ya sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian dia datang tiba-tiba, oh ini adalah tanah saya, ini adalah tanah nenek moyang saya, katanya. Suruh bangun nenek moyangnya kalau bisa, ya kan? Mengklaim tanpa bukti. Bahkan kalau zaman sekarang mudah sekali membuat bukti-bukti palsu. Bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk berdusta. Kepada Allah saja tidak takut, apalagi sesama manusia, apalagi kepada Pak Hakim, apalagi kepada para polisi dan yang lain sebagainya. Pada Allah saja tidak takut. Wa amma man khafa Allah ta'ala falan yadda'i ma laysa lahu min malin aw dam. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mengklaim, tidak akan pernah mengaku-ngaku punya hak pada orang lain, tidak akan pernah berani mengada-ngada bahwasanya orang lain telah membunuh saudaranya misalkan, atau orang lain telah memukulnya, orang lain telah menyabetnya misalkan. Tidak akan pernah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang yang beriman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengimani bahwasanya ada pengadilan di akhirat. Ya, ada pengadilan yang tidak bisa disogok. Ada pengadilan yang tidak bisa dipalsukan buktinya. Ada pengadilan yang tidak luput sekecil apapun dosa yang kita lakukan di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan sebesar biji zarah. Ada yang mengatakan biji zarah itu sebesar biji sawi, ada yang mengatakan sebesar atom. Kecil, pokoknya kecil banget sudah. Ya. Pernah lihat biji sawi para jemaah? Jarang ya. Kalau di kampung itu orang nanam ya, nanam sendiri, ya, nanam sawi sendiri, nanam tumbuh-tumbuhan sendiri. Kalau sebesar biji sawi atau bahkan yang lebih kecil daripada biji sawi tersebut, akan dilihat balasannya. Apalagi mengklaim harta orang misalkan, mengklaim tanah orang sekian hektar dan lain sebagainya. Maka ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengklaim yang bukan haknya, tidak akan pernah menuduh orang yang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dan juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat bahwasanya di dalam kuburan nanti ada azab, dan juga pada ujungnya ada neraka. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengklaim tanpa bukti atau yang mengada-ngada tuduhan, ini ciri-cirinya adalah orang yang tidak takut kepada siapa? Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhun akhar, atau ada yang mengatakan fi dhimmati hadzal rajul li kada wa kada.
pada tanggungan orang ini saya punya hutang, atau pada si fulan ada hutang saya, dia berhutang sama saya dulu sampai dia lupa misalkan, padahal nggak ada buktinya, nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada catatan, tiba-tiba ngomong saja, apalagi sama orang yang dia benci. Ya biasanya mengadakan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal karena dia apa? Membenci orang tersebut. Wa dima'ahum, dan juga akan mengklaim bahwasanya ada orang atau si fulan, si qabilah fulan atau si kaum fulan, dia mengatakan hadza qatala abi, si fulan ini membunuh bapakku, hadza qatala akhi, si fulan ini membunuh saudaraku, dan yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini juga tidak boleh kita mengada-ngada tanpa adanya bukti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya semua orang mengaku mengada-ngada tuduhan-tuduhan tanpa bukti diberikan, maka betapa banyak orang akan mengklaim punya saudaranya, mengklaim hak saudaranya. Maka ketika diberikan tersebut, maka terjadilah hal yang tidak kita semua inginkan. Dan tentunya kita ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menzalimi saudara kita, ketika kita mengambil harta saudara kita tanpa hak, dimenangkan misalkan oleh pengadilan, ya, dibikin bukti-bukti yang senyata-nyata mungkin, didatangkan saksi yang sangat banyak padahal berdusta, maka inilah diantara ciri-ciri orang yang kelak akan mengalami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkrut. Ya, bangkrut. Kalau bangkrut di kalangan kita seperti apa? Ada yang pernah punya saudara bangkrut? Hah? Misalkan orang kaya raya, hartanya 7 turunan, sebenarnya nggak habis-habis, tiba-tiba dalam satu hari habis hartanya, sampai bahkan jadi pengemis. Mungkin ini ya diantara apa? Ciri-ciri orang yang bangkrut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ya wahai para sahabatku, atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, tahu enggak kalian apa itu muflis? Apa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflisu indana, adapun orang-orang yang bangkrut di antara kita adalah man la dirhama lahu wala mata', orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, juga tidak punya apa-apa, bangkrut sudah, pengemis. Ya, yang sebelumnya punya menjadi tidak punya, yang sebelumnya mungkin bergelimangan harta, ya, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba habis hartanya. Ini orang yang bangkrut menurut siapa? Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin juga menurut kita semuanya. Kita semuanya menganggap orang-orang yang tadinya kaya raya kemudian jatuh, ini orang yang bangkrut. Tadinya usahanya memiliki banyak cabang, tiba-tiba kena COVID, habis, ya, nggak ada lagi usahanya, bangkrut, semua dijual-jual semuanya untuk menutupi hutangnya. Akan tapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang yang bangkrut ini adalah innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut pada umatku kelak pada hari kiamat, dia datang membawa pahala salat. Dia banyak salatnya, salat yang wajib, salat yang sunnah dikerjakan semua. Kemudian juga datang membawa pahala puasa yang sangat banyak. Kemudian juga membawa pahala zakat, banyak pahala ibadahnya. Ya, dia rajin beribadah, ya, dia bersedekah, kemudian dia silaturahim dan lain sebagainya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza. Kemudian dia datang juga membawa dosa, dia mencela si fulan, dia telah mencerca si fulan, telah memfitnah si fulan, telah mengambil harta si fulan.
wa safaka dama hadza, kemudian dia juga telah menumpahkan darah seseorang, baik dia membunuhnya ataupun dia memukulnya sampai mencucurkan darah misalkan. Wa daraba hadza, kemudian dia pernah memukul seseorang, wa yu'ta hadza min hasanatihi, kemudian diambil tuh pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala apalagi tadi dia bawa pahala apa? Pahala salat, pahala silaturahmi, pahala datang ke kajian, diambil semuanya diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, orang yang pernah diambil hartanya, diberikan semuanya pahala-pahalanya tersebut sampai habis pahalanya untuk menebus apa? Dosa-dosanya tersebut, sehingga pahalanya habis, dosanya pada orang lain belum terpenuhi. Masih banyak dosanya, orang ngantri untuk menuntut balas kepada orang tersebut. Maka apa yang dilakukan? Diberikan dosa orang yang pernah dia zalimi di dunia, diberikan dosanya, dikasih semuanya sampai habis apa? Sampai habis orang-orang yang pernah dia zalimi diberikan dosanya tersebut, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ini para jamaah, kezaliman kepada orang lain ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam mengklaim ya punya harta kepada orang lain, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, ataupun memukul orang lain tanpa alasan yang benar. Maka ini adalah ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi wajib bagi seseorang yang mengklaim sesuatu pada saudaranya atau kepada orang lain untuk mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan juga bagi orang yang mengingkari dakwahan dari saudaranya, dia wajib bersumpah. Misalkan dia dituduh, antum mengambil apa? Motor saya ya akhi misalkan. Padahal nggak ada buktinya. Maka kalau dia tidak mengambil motor orang tersebut, dia mengatakan wallahi, demi Allah saya tidak pernah mengambil motor antum. Maka selesai perkara sebenarnya. Di dalam agama Islam seperti itu para jemaah. Ya, dalam agama Islam sebenarnya mudah. Ya, kalau nggak ada bukti, ya jangan bermudah-mudahan di dalam apa? Di dalam mengklaim hak orang lain ataupun darah orang lain. Kemudian Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, anna ad-da'wa takunu fil dima'i wal amwal, bahwasanya sengketa atau dakwahan atau klaim itu bisa terjadi pada harta, bisa juga terjadi pada apa? Darah. Tadi darah bisa pembunuhan, bisa juga menciderai ya, atau memukul atau melukai daripada saudaranya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amwala qaumin wa dima'ahum, ya, mengklaim harta orang lain ataupun mengklaim bahwasanya dia telah menumpahkan darah saudaranya. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah anna syari'ata ja'at li himayati amwalin nas wa dima'ihim anit tala'ub, bahwasanya syariat kita, syariat Islam, syariat yang sempurna ini datang untuk menjaga harta dan menjaga darah-darah manusia. Ya, kesempurnaan agama Islam, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau haji wada, yakni haji perpisahan, ya, haji wada ini adalah haji perpisahan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat setelah di masa atau di tahun tersebut. Dari riwayatnya Abu Bakrah
radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, kemudian darah-darah kalian dan kehormatan kalian haram, mulia, tidak boleh diambil tanpa hak hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh tanpa hak, tidak boleh dicoreng kehormatannya, karena kesemuanya itu adalah haram, mulia, sebagaimana mulianya hari ini. Hari apa berarti? Hari apa? Hari yang mulia? Hari apa? Siapa tadi yang menjawab? Coba angkat tangan. Jadi biar kalau laki-laki itu berani angkat tangan. Kalau main keroyokan apa namanya? Ya, bukan laki-laki ya. 1 lawan 1 kalau laki-laki. Apa namanya? Hari apa? Hari yang mulia? Nama harinya. Di antara hari yang mulia apa, Pak? Yang sampingnya hari raya Idul Adha, atau Yaumun apa? Hari Arafah. Di antara juga hari Arafah. Akan tapi disebutkan oleh Abu Bakar di sini adalah Yaumun Nahar. Hari apa? Nahar, pemotongan hewan kurban, hari raya. Wa fi syahrikum hadza, dan kehormatan bulan ini. Berarti bulan apa? Yang angkat tangan nih, gampang ini. Bulan apa? Orang haji itu bulan apa para jemaah? Lupa, karena udah 2 kali nggak boleh haji ya. Bulan apa? Angkat tangan. Ya Pak Haji. Bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, berarti di mana? Di negara kamu, berarti di mana orang haji? Di Iran apa di mana? Angkat tangan, Pak. Enggak ada yang berani angkat tangan. Subhanallah. Ya, di mana orang haji para jamaah? Enggak boleh ragu, hajinya di mana? Astagfirullahaladzim. Enggak ada yang berani angkat tangan. Ya di Mekah ya. Mekah adalah di antara tanah suci. Juga tanah suci yang satu lagi di mana? Di Madinah. Kalau di Iran nggak ada tanah suci ya, di Amerika juga nggak ada, di IPB juga nggak ada, India, Pakistan, Bangladesh nggak ada tanah suci di situ. Yang ada hanyalah di mana? Makkah dan Madinah. Jadi itu yang kita muliakan. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah annal bayyinata 'alal mudda'i, bahwasanya orang yang mengklaim sesuatu wajib mendatangkan bukti. Dan bukti ini bisa berupa di antaranya yang pertama persaksian. Jadi bisa berupa persaksian dari seseorang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada. Maka hendaknyalah dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki di antara kalian. Kalau enggak ada 2 orang laki-laki, maka rajulun wa imra'atan, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya, karena persaksian 1 orang laki-laki itu sebanding dengan persaksian 2 orang perempuan. Karena kalau perempuan biasanya sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Naqisatul aql wad din, kurang akal perempuan itu, kurang agamanya juga. Inilah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, di antara bentuk bukti. Kalau tadi yang pertama bentuk buktinya adalah apa?
persaksian. Yang kedua, wa minal bayyinati zahirul hal, yaitu keadaan yang nampak. Keadaan yang nampak terjadi di perkara tersebut. Contohnya, misalkan di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada seorang yang memiliki imamah. Imamah itu apa? Sorban, ya. Ada seorang memiliki sorban. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki yang lain, atau dia bertemu dengan si B misalkan. Dia menggunakan imamah dan dia pegang imamah juga. Dia pegang sorban. Ternyata si A tadi kehilangan sorbannya. Maka dia mengatakan, wahai fulan, berikan itu sorban saya. Ya, padahal nggak ada buktinya sebenarnya kan, nggak ada saksinya juga. Akan tapi di situ ada apa? Keadaan yang nampak, ada qarinahnya. Apa tadi? Kan nggak mungkin ada orang pakai sorban, pegang sorban juga, kecuali tukang sorban. Ya, kalau tukang sorban ya jangan macam-macam, orang dia punya banyak, bukan hanya dua. Akan tapi pada dasarnya di situ ada keadaan yang nampak. Maka boleh seorang mengatakan, berikan kepada saya, atau kalau ini punya saya. Bagaimana caranya biar selesai perkara ini? Orang yang B tadi mengatakan, demi Allah ini punya saya, selesai masalah. Ya. Tapi kalau dia tetap ngeyel, ya harus mendatangkan bukti orang yang menuduh tadi. Kalau enggak mampu mendatangkan bukti, ya sudahlah. Kemudian di antara bentuk bukti juga, atau di antara bentuk bukti yang harus didatangkan oleh seorang yang mengklaim punya hak pada orang lain adalah adanya qarinah. Apa itu qarinah? Apa itu qarinah para jamaah? Qarinah artinya hubungan sesuatu hal dengan hal yang lain. Nanti kita jelaskan pada contohnya jelas. Contohnya misalkan seperti kisahnya, antum masih ingat kisahnya Nabi siapa? Yang ditarik bajunya? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengingkari bahwasanya dia pernah berbuat macam-macam sama Zulaikha. Maka datanglah seorang dari kerabatnya kerajaan mengatakan bahwasanya in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau seandainya bajunya Nabi Yusuf ini sobek di kubul. Kubul itu apa? Bagian depan. Kalau sobek bagian depan, berarti Yusuf yang bohong. Kenapa sobek bagian depan? Misalkan ada seorang ingin berbuat macam-macam sama orang lain, maka dia membela diri, si perempuan tadi menarik mungkin bajunya di depan. Nggak mungkin diambil tangannya ke belakang kan, nggak mungkin kan? Yang di depannya saja yang dekat untuk membela diri, atau dipukul misalkan. Akan tapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau seandainya bajunya Nabi Yusuf sobek di belakang, maka yang benar siapa? Nabi Yusuf. Bagaimana caranya? Nabi Yusufnya berlari misalkan, menyelamatkan diri. Karena disebutkan bahwasanya semua pintu pada saat itu dikunci para jamaah. Kalau antum dalam posisi Nabi Yusuf para jamaah, atau kita lah, bagaimana kira-kira? Ya, nggak ada orang. Ya, ada seorang yang cantik jelita, anak keturunan bangsawan, ya kan? Punya posisi yang tinggi, kira-kira bagaimana? Ya mudah-mudahan jangan ya. Khawatirnya nanti khilaf ya. Iman kita lemah para jamaah, sedangkan nafsu kita kata Allah Subhanahu wa taala ammaratun bisu, menyuruh kita untuk apa? Berbuat keburukan. Maka falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Maka setelah dilihat
oleh orang yang melihat kondisi tadi, dilihat bahwasanya Nabi Yusuf bajunya sobek di belakang, maka dia katakan ini adalah perbuatan kalian wahai para wanita, karena godaan wanita itu azim, sangat besar, sangat berbahaya. Jangan coba-coba para jamaah. Apa taruhannya? Ya, dosa taruhannya. Ya, jangan memancing apa? Memancing fitnah wanita. Kemudian juga di antara bentuk contoh dari penerapan qarinah, yaitu kisahnya seseorang yang menitipkan anaknya pada zaman Nabi Sulaiman. Pada zaman Nabi Sulaiman ada seorang ibu muda yang punya bayi, kemudian dia ingin pergi ke suatu tempat. Ada yang menyebutkan dia ingin pergi ngambil air. Kemudian dia tidak bisa sambil ngambil air sambil gendong anaknya. Dititiplah anaknya pada seorang ibu tua yang juga punya anak ya kecil, seumuran lah dengan anaknya ibu muda tadi. Maka pergilah dia, maka singkat cerita salah satu anak dari kedua bayi tadi dimakan oleh serigala. Ya, dimakan oleh apa? Serigala. Ternyata yang dimakan adalah anaknya ibu tua. Ibu yang tua tadi. Kemudian ditukar pakaiannya atau yang menyelimuti bayi tersebut. Datanglah ibu muda tadi mengatakan bahwa itu adalah anak saya. Berdebat, oh ini anak saya, itu anak saya, ini anak saya, semuanya ngaku. Akhirnya dibawalah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Pada awalnya Nabi Sulaiman memberikan hak anak tersebut kepada ibu yang tua. Di antara alasannya, ibu muda ini masih bisa nanti punya anak. Ya, kalau ini udah tua, mungkin kesempatan atau kemungkinan dia punya anak kecil. Dan yang kedua, qarinahnya pada saat itu dia mengaku ini selimut anak saya. Ini buktinya dipakai oleh bayi tersebut. Kemudian datanglah Nabi Daud alaihi salam. Ya, jadi Nabi Daud ini adalah anaknya siapa? Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Daud mengatakan, siniin bayinya ke sini. Ya. Ke sini bayinya. Mau diapakan? Kalau bahasa kita mau diapakan? Saya mau belah menjadi dua, biar adil, sepotong buat ibu muda, sepotong buat ibu yang sudah tua, adil. Biar nggak ada yang berantem nanti di belakang. Maka apa kata ibu tua? Ya sudah, saya ridho, belah dua aja. Akan tapi kata ibu muda apa? Biarkan bayi itu tersebut hidup, berikanlah saja kepada ibu yang sudah tua. Maka qarinah yang diambil di situ, tidak ada seorang ibu yang rela anaknya mati. Gak ada kan? Bahkan ibu bahkan rela mati demi siapa? Demi anak-anaknya. Bahkan banyak orang tua, na'udzubillah, rela berbuat dosa demi anak-anaknya. Para jamaah berjuang. Namun terkadang banyak anak-anak yang apa? Nggak tahu terima kasih atau nggak berbakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ini diantara dua contoh penerapan bukti dalam bentuk qarinah. Dan juga disebutkan contoh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini tentang penerapan ada keadaan yang nampak tadi belum kita sebutkan satu pada contoh penerapan bukti yang kedua. Disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwasanya perabot ini milik saya. Ini mungkin terjadi di kita semuanya. Ini sedang berantem atau sudah cerai misalkan. Ini perabot saya semua ini. Oh ini perabot saya, enak aja antum katanya. Yang namanya sudah cerai ya, terkadang seperti itu ya. Rasa bencinya keluar atau rasa egonya keluar. Padahal sebelum cerai ya semua milik kita bareng-bareng. Tapi kalau sudah terjadi demikian, si suami mengatakan ini perabot saya, jangan bawa kemana-mana. Istrinya bilang ini perabot saya yang beli, padahal nggak ada buktinya, nggak ada kwitansinya, nggak ada yang saksi yang dia membeli hal tersebut. Maka beliau mengatakan, maka dilihat kalau seandainya in kanat minal awani allati yasta'miluha ar-rijal fahiya liz-zawj.
Kalau seandainya perabot tersebut biasanya dipakai oleh laki-laki, maka ini punya suaminya. Sebaliknya, kalau perabot tersebut biasa dipakai oleh perempuan, maka itu punya istrinya. Contohnya apa? Lipstik misalkan. Suaminya bilang, ini lipstik saya ini katanya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu adalah punya apa? Perempuan. Tapi mungkin enggak laki-laki punya lipstik? Ya mungkin, siapa tahu habis beli mau berikan orang lain misalkan. Tapi hukum asalnya apa? Itu adalah perabotnya siapa? Perempuan. Misalkan lagi apa? Yang khusus punya laki-laki misalkan apa? Yang bapak punya di rumah apa? Minyak wangi. Perempuan juga ada minyak wangi. Ya. Golok. Wah, masa ini benar nih. Golok, ini golok saya kata istrinya. Enak aja ini golok saya pakai motong besok hari kurban. Maka ini biasanya untuk apa? Untuk punya suami biasanya. Dan yang kebiasaan-kebiasaan atau alat-alat yang ada di rumah kalau sedang bertengkar, yang biasa dipakai laki-laki, ini adalah punya suami. Yang biasa dipakai perempuan adalah apa? Punya istri. Lalu bagaimana kalau sama-sama misalkan, mungkin untuk laki-laki, mungkin juga untuk perempuan. Contohnya apa? Apa? Motor. Mungkin motor ya. Laki-laki bisa pakai motor, mungkin perempuan juga bisa pakai motor. Apalagi misalkan rumah. Baik, rumah. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Satu lagi contohnya apa? Yang pojok paling belakang. Antum sudah nikah belum? Belum. Enggak jadi berarti. Sampingnya udah nikah belum? Belum, enggak jadi. Pak, udah nikah ya? Antum. Apa misalkan mobil, taib. Mobil, motor dan rumah. Bisa enggak dimiliki oleh laki-laki? Sangat bisa ya. Perempuan bisa enggak? Bisa juga. Kalau kejadian demikian bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan, maka masing-masing yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Ya, wajib mendatangkan bukti, imma saksi. Buktinya misalkan apa? Sertifikatnya atas nama saya misalkan. Kan ini saya dulu balik nama atas nama kamu kata suaminya. Ini masalah lah itu ya. Itu masalahnya panjang. Maka wajib mendatangkan saksi. Siapa yang sebenarnya yang punya rumah ini, siapa sebenarnya yang punya motor dan mobil ini. Maka ini dikembalikan kepada bukti yang lain. Bisa bukti, bisa saksi. Kalau nggak bisa diambil hal yang keadaan yang nampak tersebut. Kemudian di antara contoh juga yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan qarinah. Misalkan ada seorang wanita, dia mengatakan kepada istrinya, kamu tidak pernah memberikan aku nafkah selama 1 tahun misalkan. Akan tapi suaminya mengatakan, saya setiap hari datang bawain beras misalkan. Kalau di sini sebutkan dibawain roti, dibawain makanan dan dibawain semua hal yang dibutuhkan oleh rumah. Walaysa fil baiti illa huwa wa imra'atuhu. Di rumah itu enggak ada orang selain dia berdua. Misalkan masih pengantenan misalkan. Ya, belum ada anaknya. Masih pengantin baru atau pengantin lama yang belum punya anak. Wa qala huwa, kemudian dia mengatakan, suaminya mengatakan, bahwasanya suami itu yang lebih benar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan suami itu yang lebih benar. Kenapa? Naqbal qawlahu wa in kana al-aslu adamal infaq. Kita ambil ucapan suami tersebut meskipun asalnya belum mendapatkan nafkah. Asalnya sesuatu itu tidak ada kan? Asalnya pernah memberi nafkah atau tidak? Belum pernah asalnya. Akan tapi dia sudah bersaksi. Dia sudah mengatakan, apalagi dia berani bersumpah misalkan demi Allah, kayaknya nggak ada yang kayak contoh demikian ya. Tapi nggak tahu kalau ada terjadi persisan antara sepasang suami dan sepasang istri. Intinya apa? Al-mudda'i yakni al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengklaim sesuatu
dia wajib mendatangkan apa? Bukti. Kemudian yang terakhir, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bila seseorang mengingkari apa yang dituduhkan, dan waqala la ahlif, dan dia mengatakan saya enggak mau bersumpah, saya enggak pernah melakukan demikian, tapi saya enggak mau bersumpah. Ada enggak yang demikian? Misalkan dia dituduh, antum sudah mengambil harta saya. Enggak pernah saya, tapi saya juga enggak mau bersumpah. Atau antum dulu pernah punya hutang sama saya dulu sebelum Covid misalkan, ya, berarti 2 tahunan yang lalu, tapi dia enggak mau bersumpah. Apa hukumannya? Fa innahu yuqda alaihi bin naqul, maka dia dihukumi, dia diberikan hukuman sesuai dengan apa yang didakwakan. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menolak untuk bersumpah. Ya. Maka kalau kita merasa benar para jamaah, jangan ragu-ragu untuk bersumpah. Dan bersumpah wajib dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan nama selain Allah, meskipun nama Rasul. Banyak kita dengarkan demi Allah, demi Rasul. Wah, ini juga apa? Bahaya juga kan? Kita wajib bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dituduh apapun tuduhannya, kemudian kita merasa yakin kita tidak melakukannya, kita tidak mengambilnya, kita tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mau bersumpah, tadi dia diberikan hukuman seperti apa yang dituduhkan. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak mau bersumpah. Misalkan ada yang dituduh punya hutang 2 juta sebelum Covid misalkan. Dia mengatakan saya nggak pernah berhutang, nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada qarinah, nggak ada hal yang nampak dari kejadian tersebut, nggak ada semuanya. Dan dia tidak mau bersumpah, maka dalam hukum Islam dia wajib mengembalikan yang 2 juta tadi. Hukumnya dia apa? Hukumnya dia punya hutang. Kenapa? Karena nggak mau bersumpah. Ya, maka ini pentingnya kita para jamaah untuk belajar, ya, untuk agar kita mengetahui apa hak orang lain dan apa yang kita lakukan ketika mengalami kejadian-kejadian yang kadang tak terduga. Zaman sekarang ini apalagi banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga terjadi kepada kita semuanya. Isyanya jam berapa? Lewat 1/4, sekitar 5 detik lagi. Ya, itu 5 detik lagi. Taib. Ini yang dapat kita sampaikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita ambil dari penjelasan beserta faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin berkaitan dengan hadis yang ke-33 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Jika ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah maka itu murni dari kekurangan ilmu dan kesalahan anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dan tersucikan dari segala macam bentuk kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.